Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya, padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, Putra Allah. Sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih yang dikaruniai oleh Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat, dan tanpa terasa bahwa besok kita sudah akan merayakan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam perayaan Natal. Mungkin tanpa terasa atau juga beberapa orang merasakannya. Pada perayaan Minggu Advent yang keempat ini,
bacaan-bacaan yang kita dengarkan menyajikan, kalau boleh saya katakan, sebuah kepastian bahwa Yesus yang kita nantikan kedatangannya, yang kita tunggu-tunggu kelahirannya pada hari Natal besok, ialah sungguh-sungguh Mesias, sungguh-sungguh Raja, sungguh-sungguh Tuhan yang dijanjikan oleh Allah sejak dahulu kala sebagai pemenuhan janji keselamatan karena kita yang telah berdosa, tetapi Allah tetap menjanjikan keselamatan kepada kita. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada sore hari ini menyajikan kepastian itu kepada kita. Romo, memang ada orang Katolik yang tidak yakin Yesus itu Tuhan. Ada. Dia memang ke gereja berdoa, tetapi dalam hati kecilnya tidak yakin, ragu-ragu, selalu ada. Maka pada hari ini kepastian itu dibawa oleh bacaan-bacaan yang kita dengar. Bagaimana kita bisa percaya, kita bisa yakin Tuhan menyajikan 3 hal. Yang pertama, dalam bacaan Yesaya dihadirkan nubuat. Nubuat adalah perkataan-perkataan, janji-janji yang disampaikan oleh Allah melalui nabi-nabinya tentang hal yang akan datang yang belum terjadi tetapi pasti akan terjadi. Itulah nubuat-nubuat yang disampaikan, tadi disampaikan oleh Nathan, bukan Yesaya ya. Kepada Daud disampaikan oleh Nathan. Dikatakan bahwa Aku atau Allah akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, yang akan memerintah selama-lamanya. Itulah sabda yang disampaikan Allah kepada Nathan sebagai nubuat yang disampaikan kepada Daud. Lalu dalam bacaan yang kedua, Paulus kepada jemaat di Roma. Hal yang kedua yang membuat kepastian di dalam diri kita itu semakin sungguh-sungguh. Setelah ada nubuat, lalu ada kesaksian. Mengapa saya menyampaikan terlebih dahulu surat Paulus daripada Injil? Karena memang secara historis surat-surat Paulus terlebih dahulu diketahui, baru kemudian Injil-Injil. Paulus memberikan kesaksian dan kesaksiannya seperti ini. Yesus Kristus ialah sungguh-sungguh penyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi. Rahasia itu apa? Rahasia itu ialah nubuat yang disampaikan Nathan kepada Daud bahwa akan ada dari keturunanmu, anak-anak keturunanmu yang akan diangkat oleh Allah untuk memerintah selama-lamanya. Inilah rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, namun menjadi nyata dalam diri Yesus. Itulah yang disaksikan, yang menjadi kesaksian Paulus. Yesus yang dulu dinubuatkan oleh para nabi, yang akan membimbing kita kepada ketaatan iman, Dia sungguh-sungguh telah hadir, Dia sungguh-sungguh telah hidup di dunia. Maka setelah ada nubuat, ada kesaksian, maka harus ada kejadiannya. Maka kejadiannya itulah yang diceritakan oleh penginjil Lukas dalam tulisannya.
Kalau boleh kita mengulangi. Yang pertama, Allah mengutus malaikatnya. Di sini Allah sebagai subjek, sebagai pemberi janji, akhirnya datang kembali. Apa yang dinubuatkan, apa yang masih rahasia, akhirnya terlaksana. Allah mengutus malaikatnya. Dan dikatakan ia mengutus malaikatnya ke Galilea, ke kota Nazaret, kepada perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Ini adalah bukti sejarah historis yang benar-benar terjadi. Nubuat kepada Nathan sungguh-sungguh terjadi di kota Nazaret kepada Maria yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Dan nama perawan itu ialah Maria. Ini menyebutkan nama yang bisa kita lihat kebenarannya sampai dengan sekarang. Dan malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Dan ekspresi Maria terkejut, itu ekspresi manusiawi. Dalam hati ia bertanya, apa arti salam itu? Dan malaikat menjelaskan, tetapi sebelum menjelaskan, malaikat berkata, "Jangan takut, jangan takut." Kalau kita takut, apapun penjelasan orang, kita tidak akan berani. Dan setelah tidak takut, malaikat berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, yang artinya Allah yang jaya. Dia akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, dan tahta Daud akan dikaruniakan kepadanya, kerajaannya tidak akan berkesudahan." Apa yang dinubuatkan dan apa yang disaksikan sungguh-sungguh menjadi kejadian. Lalu Maria menanggapi perkataan itu, berkata, "Bagaimana caranya? Bagaimana caranya?" Setelah tidak takut, Maria mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Dia berkata, "Bagaimana caranya?" Lalu malaikat itu memberitahukan caranya bagaimana ia akan mengandung dan melahirkan. Roh Tuhan, Roh Allah akan hadir kepadamu. Lalu selain memberitahu, malaikat itu pun memberi tanda. Sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia juga sedang mengandung, dan ini adalah bulan yang ke-6 baginya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah melalui proses inilah baru Bunda Maria bisa mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Maka perkataan Bunda Maria yang sangat terkenal ini tidak keluar begitu saja. Kita bisa berkata jadilah, 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 tetapi proses sebelumnya apakah sungguh-sungguh kita refleksikan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka pada perayaan Minggu Advent yang keempat ini, 3 peristiwa yang telah kita dengarkan tadi mau meyakinkan kepada kita, mau memberikan kepada kita bahwa Tuhan yang kita nantikan sungguh-sungguh penyelamat yang telah dijanjikan Tuhan. Itu yang pertama. Kita melihat ada nubuat, ada kesaksian, dan ada kejadian. Di lain pihak, ini yang kedua. Peristiwa Maria juga bisa dan harus menjadi model bagi kita dalam beriman dan hidup. Dalam hidup kita, kalau kita refleksikan, kalau kita renungkan, salam malaikat itu juga dikatakan kepada kita, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu." Sebelum kita
diberi nama oleh orang tua kita, kira-kira siapa nama kita? Inilah nama kita sebelum kita diberi nama oleh orang tua kita. Nama kita yang asali, nama kita yang sungguh-sungguh dari Allah ialah yang diberkati. Itulah nama kita masing-masing sebelum kita diberi nama oleh orang tua kita. Maka masih di dalam kandungan pun itulah nama istimewa dari Allah kepada kita yang dikaruniai. Maka dalam setiap hidup kita pun dipanggil dengan nama asli kita oleh Allah. Engkau yang dikaruniai. Apa karunia kita? Terkadang kita sama seperti Maria. Maria terkejut dan menjadi takut. Apa karunia Allah kepadaku? Apa arti salam Allah itu kepadaku? Lalu Allah berkata kepada kita masing-masing, jangan takut. Maka menyadari kita orang yang dikaruniai, sikap selanjutnya yang harus kita bentuk ialah jangan takut. Harus menjadi sikap dasar yang diperlukan kita semua untuk mendengarkan perintah, sabda, dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Apa karunia Tuhan untuk kita? Dan setelah kita tidak takut, Tuhan akan berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung Yesus. Dirimulah akan membawa Yesus di dalam hatimu, dalam dirimu, dan engkau akan melahirkannya dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Bagaimana caranya? Silahkan merenungkan juga, bukan keraguan, tetapi lebih pada antusiasme kita untuk tahu bagaimana caranya kita membawa Tuhan ke hidup ini. Dan ada tanda-tanda yang telah Tuhan berikan bahwa para kudus, orang-orang yang beriman telah sanggup membawa Yesus dalam dirinya kepada dunia. Begitupun kita juga bisa membawa Tuhan yang kita percayai kepada dunia. Dan setelah proses itu, akhirnya kita bisa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka mari kita mempersiapkan kehadiran Tuhan, bukan hanya secara manusiawi, tetapi secara rohani dan sungguh-sungguh. Dan mari kita meneladani Bunda Maria dalam menanggapi panggilannya. Semoga Tuhan memberkati kita.